Sahabat mata hatiku, bersama saya Agus Prasmono dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Pada hari ini saya akan mempersembahkan materi yang berjudul mempersiapkan generasi berkualitas. Lanjut. Tujuan pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangan anak dan pola asuh dalam Islam. Kesadaran diri, peran, dan sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga, kesepakatan pasangan mengenai pola prinsip pengasuhan anak. Lanjut. Pokok bahasan kita pada hari ini tentang konsep anak soleh, peran, tugas, kewajiban orang tua, serta pola pengasuhan anak. Ada 6 faktor yang perlu kita perhatikan dalam materi ini. Pertama, faktor agama atau moral, fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Dan juga kita akan membahas tentang impian anak serta impian orang tua. Next. Sebelum kita memiliki anak, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita perbaharui dulu niat kita. Kalau sebelumnya menikah mungkin karena pasangan kita cantik atau pasangan kita ganteng atau mungkin dia orang kaya atau keturunan orang mampu, begitu sekarang kita sudah berkeluarga, kembali kita luruskan niat bahwa kita menikah niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita niatkan karena agama. Karena kita punya tugas di dalam rumah tangga adalah memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan demikian, mari kita kembali luruskan niat kita pertama dalam kita berumah tangga, sebelum nanti Allah mengaruniakan rekan-rekan semua memiliki buah hati, ya, maka kita kembalikan niat kita untuk beribadah kepada Allah dalam rumah tangga ini. Mari kita tegakkan agama dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Next. Kemudian yang kedua, bekalilah ilmu, ya, dalam rumah tangga. Jangan lupa masing-masing pasangan baca buku, cari-cari informasi melalui internet dan lain sebagainya, atau menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga dalam Islam. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kita harus berbekal dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kita persiapkan fisik kita, karena nanti setelah kita punya anak akan ada tugas berat menanti di depan yang juga membutuhkan fisik yang prima untuk kita bisa membangun masa depan anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah membangun mental, yaitu bagaimana kita membangun suasana yang harmonis, romantis di dalam rumah tangga agar terbentuk rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Cita-citakanlah rumah tangga itu bagaikan surga di rumah, baiti jannati. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita diminta untuk menjadikan rumah kita sebagai surga bagi keluarga tersebut. Kemudian kita bangun cita-cita, visi, misi dalam rumah tangga. Kita juga bangun bersama bagaimana nanti setelah punya anak, cita-citanya mau seperti apa, dimusyawarahkan bersama. Jadikan rumah itu tempat kita kembali serta beraktivitas. Jadikan rumah itu tempat kita melepaskan semua kepenatan di luar sana, dan jadikan rumah itu sebagai tempat yang dirindu bagi keluarga. Apabila kita sudah membangun mental yang cukup di dalam rumah tangga, yaitu bagaimana kita membangun harmonisasi dalam rumah tangga dengan baik, membangun romantisme dengan baik, maka selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan ekonomi masa depan rumah tangga dengan baik. Mungkin saat ini ekonominya masih pas-pasan, nggak apa-apa, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tingkatkan iman dan takwa, kita kuatkan iman dan takwa kita, maka Allah akan nanti berikan jalan keluar dan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar.
dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Oleh karena itu, di samping kita sudah melaksanakan ikhtiar ekonomi yang sekarang sedang berjalan, terus kita keluarkan ide-ide baru, diskusi dengan istri, diskusi dengan teman, jumpai dengan orang-orang yang bisa kita jadikan tempat minta masukan syarat untuk kita mengembangkan diri dan mengembangkan ekonomi dalam rumah tangga sambil mempersiapkan buah hati yang akan nanti dilahirkan. Jadi poin-poin ini menjadi sangat penting. Yang pertama, memperbarui niat, kemudian berbekal dengan ilmu, kemudian yang ketiga, persiapkan fisik dengan baik, mental, serta jangan lupa kita juga memikirkan bagaimana pundi-pundi yang lain selain dari yang ada, kita coba persiapkan sedini mungkin. Baik, next. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan lanjutkan tentang bagaimana wujud anak yang ideal dan orang tua yang ideal. Anak impian dan orang tua impian. Mari kita bahas. Yang pertama, anak yang ideal adalah anak yang sehat, anak yang soleh dan solehah, anak yang pintar, berbakti pada orang tua, serta bermanfaat bagi orang lain. Orang tua impian, bagaimanakah orang tua yang didambakan sebagai orang tua yang ideal? Pertama, orang tua yang senantiasa memperhatikan gizi yang seimbang, memperhatikan kebersihan anak serta lingkungan rumah tangga. Kemudian senantiasa membimbing, membina anak-anak agar mereka mau belajar, mengaji, dibimbing memiliki akhlak yang karimah, serta senantiasa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Next. Peran orang tua sangat diperlukan dalam mengarahkan impian, tapi tidak baik jika terus memaksakan hal yang tidak diinginkan anak. Nah, ini sebuah pernyataan dari seorang ahli tentang anak. Next. Baik, berbicara tentang anak yang soleh dan solehah terkait dengan perkembangan moral ataupun agama, yang pertama adalah soleh personal, kemudian yang kedua adalah soleh sosial. Next. Ya, soleh sosial bisa kita uraikan dalam beberapa hal. Yang pertama, menjadi anak yang moderat, menjadi anak yang tidak ekstrim, kemudian memiliki keseimbangan di dalam kehidupan sosialnya. Kemudian senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian yang berikutnya adalah empati serta toleran kepada orang-orang yang dijumpainya, senantiasa menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua, menjaga ukhuwah Islamiyah, sesama bangsa Indonesia, sesama warga negara, sesama anggota keluarga. Kemudian juga senantiasa mempelajari karakter Nabi, sidik, amanah, tablik, fatonah. Next. Dari sisi fisik, anak-anak perlu diperhatikan berat badan, tinggi badan, kemudian bagaimana jarang sakit atau sering sakit, kemudian bagaimana kondisi kesehatan rambut, kesehatan kulit, bagaimana dengan nafsu makan anak tersebut, bagaimana dengan kondisi mulutnya bau atau tidak, dan kemudian apakah matanya bersinar, apakah matanya yang tidak memiliki kesehatan mata. Kemudian dari sisi sosial, dari sisi emosional, dari sisi kognitif, yang pertama kita lihat apakah anak itu ceria atau tidak. Kemudian memiliki semangat di dalam beraktivitas apa tidak. Kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu memiliki disiplin, mandiri, serta kreatif di dalam setiap aktivitas bersama lingkungannya. Nah, ini juga menjadi faktor bagaimana pertumbuhan anak itu baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan bahasa. Bagaimana anak tersebut dari kecil sudah bisa melafalkan kata-kata dengan baik. Ini pun akan terlihat apakah anak ini ke depannya merupakan anak-anak yang memiliki kecerdasan baik secara kognitif maupun emosional. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dalam beragama. Sebagaimana seorang anak tentu
akan mulai diajarkan doa-doa pendek, diajarkan tentang Asmaul Husna, diajarkan tentang sejarah Islam, tentang hukum Islam secara sebatas pengetahuan daripada anak itu. Kemudian juga diajarkan tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana agar generasi itu berkualitas, maka perlu diperhatikan dari sisi nilai-nilai keislaman yang perlu ada pada diri seorang anak. Next. Alur langkah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dari tadi sudah diberikan gambaran besarnya, sekarang kita akan uraian. Pertama adalah ciri anak yang berkualitas atau kita sebut soleh atau solehah. Beberapa ahli menyampaikan ciri anak berkualitas tercapai pada usia 6 tahun. Yang pertama, next. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan lagi alur langkah sesi bagaimana kita mempersiapkan generasi yang berkualitas. 1. Ciri anak yang berkualitas atau anak yang soleh dan soleha menurut ahli akan bisa tercapai saat ia berusia 6 tahun. Apa saja? Mari kita saksikan bersama. Yang pertama adalah faktor agama atau moral. Kita mulai kenalkan kepada anak-anak kita mengenai rukun iman, rukun Islam. Kemudian Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian identitas muslim, jati diri muslim, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang berikutnya karakter Islam sejati, yaitu memiliki sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Kemudian juga mengenal tata cara ibadah secara ritual, serta mampu melafalkan Asmaul Husna. Next. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak tersebut sejak dini diajak sholat. Ya, walaupun mungkin belum paham, perlahan-lahan diajak sholat. Nanti begitu mencapai usia 6 tahun, dia akan sudah mengerti pentingnya sholat. Jadi sudah kita tanamkan sejak awal. Kemudian sejak kecil juga anak-anak ditanamkan mengenal huruf-huruf hijaiyah, sehingga pada saat usia 6 tahun, anak tersebut sudah paham huruf tersebut dan mulai mempelajari Iqra, ya, atau belajar lebih dalam kembali. Kemudian yang berikutnya adalah dihidupkan suasana religi di dalam rumah. Mungkin disetelkan dengan murotal Al-Quran, disetelkan dengan zikir-zikir, sholawat, dan lain sebagainya, sehingga terbiasa dengan aktivitas zikrullah di dalam rumah. Kemudian juga yang berikutnya memperbanyak doa. Pertama, doa agar anak kita menjadi soleh dan soleha, berdoa agar rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, kemudian kita seluruh anggota keluarga bahagia lahir dan batin. Nah, ini faktor yang penting perlu kita perhatikan, bagaimana agar rumah tangga itu bisa tenang, damai, sentosa, yaitu pertama kita tegakkan sholat, lalu dibacakan Al-Quran, selanjutnya juga dibacakan zikir-zikir seperti Asmaul Husna, sholawat, dan lain sebagainya. Next. Kemudian anak tersebut memiliki fisik, yaitu gerak kasar, gerak halus yang sesuai dengan standar usia. Dan anak itu sehat, jarang sakit. Sakitnya pun kadang-kadang misalnya mau tumbuh gigi atau hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan, biasanya ada proses anak itu demam atau sakit. Tapi secara umum anak itu sehat, lincah, jarang sakit. Nah, ini perlu kita perhatikan bagaimana faktor gizi daripada anak-anak sehingga ini menunjang daripada kegiatan keagamaan moral dari anak kita. Next. Kemudian faktor kognitif. Bagaimana anak itu memiliki rasa ingin tahu, ya, mengeksplorasi. Biasanya semua barang-barang ada di rumah dipegang dan sebagainya. Kreatif dan mencoba menyelesaikan masalah. Nah, ini berarti anak tersebut cerdas dari sisi kognitif dan kemampuan mental yang baik. Yang kedua, ya, yaitu kepandaian secara berpikir logis dan kemudian simbolik. Oleh karena itu orang tua pun perlu memberikan contoh-contoh yang benar, ya. Jangan karena dianggapnya anak kecil kemudian diajarkan yang sepertinya benar padahal itu bohong. Nanti anak itu dewasa dia tahu bapaknya dulu berbohong. Nah, itu tidak baik, ya. Baik tanamkan dari awal sesuatu yang benar sehingga nanti anak tumbuh itu
betul-betul menjadi anak yang memiliki kejujuran dan kebenaran. Next. Kemudian bahasa, ya, perhatikan bagaimana dia pengucapan, melafalkan sesuatu, apakah sesuai dengan usianya sudah memiliki kemampuan tersebut atau belum. Ini juga perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana anak tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis, ya, di saat dia usia 6 tahun. Ini sangat mempengaruhi masa depan anak-anak. Oleh karena itu, sedini mungkin anak sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran atau ilmu pengetahuan, ya. Biarkanlah dia melihat orang tuanya, mencontoh orang tuanya, kemudian dia mempraktekkan. Biasanya mulai coret-coret tembok dan lain sebagainya. Itulah bagian daripada proses kecerdasan daripada seorang anak yang berkualitas. Next. Kemudian dari sisi sosial ekonomi, ya, di anak usia itu 6 tahun dia mulai paham bahwa saya harus berhemat, saya jangan banyak jajan. Nah, itu sejak kecil diajarkan bahwa uang itu memiliki nilai yang sangat penting. Jadi tidak sembarangan dikeluarkan atau tidak sembarangan dijajankan, tapi memang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian dari sisi sosial diajarkan anak itu dengan uang dia bersedekah, berbagi kepada sesama, berbagi kepada teman, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Ini juga bagian daripada faktor untuk membangun moral dan agama dari seorang anak. Next. Kemudian yang berikutnya adalah seni, ya. Biarkan anak itu mampu mengeksplorasi apa kesenangannya dalam bidang seni, ya. Ada anak yang cenderung senang menari, ada yang anak yang senang belajar silat, nah, itu juga seni, ya. Ada anak yang senang belajar alat musik, ada anak yang senang menyanyi. Biarkanlah anak itu mengeksplor kemampuan dirinya. Kita sebagai orang tua memberikan dukungan, memberikan support apa-apa yang menjadi kecenderungan anak tersebut selama dalam koridor positif dan tidak melanggar aturan, budaya, dan tata krama di dalam berumah tangga. Next. Anak usia dini memiliki ciri yang pertama, unik, aktif, memiliki keinginan tahu yang tinggi, serta imajinasi yang tinggi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu juga memperhatikan, ya, anak tersebut dalam sisi hal ini. Jadi jangan kemudian sebentar-sebentar dilarang, sebentar jangan, ya, tapi biarkanlah dengan imajinasinya selama itu tidak berbahaya. Contoh, dia berimajinasi sebagai Superman, nah, lalu dia naik ke atas meja lompat, nah, itu kan berbahaya. Nanti saat dia akan melakukan tindakan yang berbahaya, segera diantisipasi. Tapi pada saat dia berimajinasi menjadi seorang Superman, menjadi seorang yang hebat, itu biarkanlah dia tumbuh dengan imajinasinya. Nah, ini penting agar anak itu menjadi tumbuh cerdas dan tidak ketakutan, karena sedikit-sedikit dilarang, sedikit jangan. Nah, ini juga menjadi faktor penting. Next. Peran tanggung jawab orang tua. Yang pertama dalam hal perawatan anak, yang kedua pengasuhan anak, yang ketiga menjamin perlindungan anak, kemudian yang keempat adalah pendidikan anak. Ini semua sudah mencakup dari hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang paling utama adalah pendidikan, karena kalau dalam hal perawatan, pengasuhan, perlindungan itu sudah satu dalam kegiatan di rumah, ya. Tentu kalau bapak ibunya bersih, anaknya juga bersih. Kalau bapak ibunya mendapat kebutuhan yang seimbang dari sisi gizi, maka tentu anaknya pun mendapatkan. Dari sisi perlindungan, keamanan, keselamatan, rumahnya dibuat nyaman, itu juga berpengaruh pada semua anggota keluarga. Tapi dari sisi pendidikan, nah ini perlu diperhatikan, ya. Biarkan anak itu membangun potensinya, kemudian kita ikuti apa yang menjadi kecenderungannya yang baik. Orang tua boleh punya cita-cita, tapi juga tidak dipaksakan kepada anak. Kalau memang bisa didiskusikan agar nanti anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diinginkan dan orang tua pun bahagia dengan anaknya tersebut. Next. Ya, jadi dalam pola asuh anak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada orang tua yang otoriter, yang kedua permisif, yang ketiga adalah demokratis. Mari kita urai satu persatu. Otoriter, cirinya terlalu tegas. Anak tidak dihargai.
Pokoknya anak mau apa nggak bisa. Yang penting kata orang tua A harus A. Nah, itu dampaknya anak nanti akan tertekan ya, tidak bisa mengeksplor kemampuan dirinya. Tadi sudah diuraikan ya bagaimana agar anak itu menjadi generasi yang cerdas, maka dia harus diberikan keleluasaan. Tertekan, tidak percaya diri, dan ujung-ujungnya nanti akan berontak. Karena ada kisah ya dalam sebuah media juga sudah diungkap bahwa ada seorang anak sejak kecil menuruti kemauan bapak ibunya dan mbahnya, lalu begitu anaknya kuliah, dia berontak, lalu dia melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu bapak ibu serta mbahnya itu dibunuh dengan tangannya sendiri. Karena dia merasa sejak kecil tertekan, diatur, dan serba tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai anak-anak kita tumbuh seolah-olah nurut pada orang tua, tapi ternyata batinnya tertekan. Pada titik tertentu dia akan berontak dan menjadi bom waktu bagi rumah tangga tersebut. Kemudian yang kedua adalah pola permisif, yaitu tidak tegas, pelin-pelan, serba boleh. Nah, ini juga berbahaya bagi anak. Kemudian anak itu menilai bahwa orang tua kita mudah dibohongi, mudah diatur. Ya, akhirnya anak semaunya saja. Sehingga pada saat dia ingin bergaul dengan yang tidak baik, orang tua tidak mampu untuk melawan, melarang, sehingga nanti dikhawatirkan anak itu bisa terjemus dalam pergaulan bebas. Karena anak itu akan menjadi keras, maunya sendiri, mau menang sendiri, kemudian bicara kasar dan lain sebagainya, karena orang tua tidak memiliki panduan, guidance di dalam mendidik anak. Batasan-batasan anak tersebut, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu harus dibuat sedini mungkin. Pada saat anak itu mulai tumbuh, ya, di usia 6 tahun sudah bisa diskusi, mulai dibuat aturan dan konsisten. Orang tua juga kalau memang tidak boleh A, orang tua juga tidak melakukan A, sehingga anak itu melihat, oh benar, bapakku tidak melakukan ini dan aku pun tidak melakukan hal ini. Karena memang anak itu akan mencontoh orang tua. Misalnya anak disuruh sholat tapi bapaknya nggak sholat, nah itu nanti anaknya berontak. Oh, bapak aja nggak sholat, kan seperti itu ya. Nah, disinilah tidak boleh menjadi orang tua yang permisif. Kemudian yang ketiga adalah demokratis. Cirinya adalah tegas, tetap menghargai anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa percaya diri, mandiri, bisa mengeksplor dirinya, dan kemudian dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian dia juga bisa mengembangkan dirinya. Dan orang tua cukup memantau perkembangan anak tersebut. Apabila dia membutuhkan saran, masukan, curahan hati, orang tua siap menjadi pendengar yang baik. Jadi jangan sampai anak kita itu curhat sama orang lain. Kalau bisa dia curhatnya di rumah kepada bapak atau ibunya ya. Biasanya lebih sering kepada ibu ya, karena bapaknya sering di luar. Tapi pada saat ada bapak di rumah, maka jadilah bapak juga ikut sebagai pendengar yang baik. Juga kepada istri, bapak juga harus siap menjadi pendengar yang baik. Next. Beberapa kesalahan dalam pola asuh anak. Pertama, terlalu lunak, tidak tegas ya tadi ya, sehingga mudah luluh sama kemauan anak ya, mudah sedih pada saat anak menangis, mudah terbawa emosi sehingga akhirnya apa maunya anak dituruti. Nah, ini bahayanya seperti tadi, khawatir terjerumus dalam pergaulan bebas, ya enggak? Kita nggak tahu temannya siapa, tapi karena dilarang nggak mau, ternyata dia bergaul dalam lingkungan narkoba, na'udzubillah min dzalik, atau dalam lingkungan seks bebas dan lain sebagainya. Kemudian adalah pola komunikasi dan interaksi yang negatif. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Artinya apa? Di rumah sering berantem, di rumah berkata kasar begitu ya, sehingga itu dicontoh oleh anaknya. Sehingga bapak dengan anak ngomongnya kasar, ibu sama anak ngomongnya kasar, suami sama istri ngomongnya kasar. Dan itu menjadi doa. Akhirnya karena doanya setiap hari adalah yang jelek-jelek, maka rumah tangganya berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti misalnya, oh goblok kamu, dan lain sebagainya ya. Kata-kata binatang keluar semua. Sehingga anaknya benar-benar goblok dan seperti binatang gitu ya. Dan begitu anaknya goblok dan seperti binatang, orang tuanya nggak terima. Tambah lagi anaknya ditempeleng, akhirnya broken home ya nggak. Rumahnya berantakan, kemudian anaknya juga tidak betah di rumah, dan akhirnya dia mencari kehidupan di luar sana yang kita tidak tahu apakah positif atau negatif. Kemudian kurang peduli atau mengabaikan kebutuhan anak. Ingat, anak juga punya kebutuhan, hendaklah sebagai orang tua memperhatikan.
Ya, pada saat misalnya anak itu mau naik kelas, kita pernah menjanjikan mau dibelikan sepeda. Nah itu jangan sampai janjinya tidak ditepati ya. Mungkin anak itu suatu saat ingin punya sepeda, tapi kok kenapa nggak dibelikan? Lalu anak itu komitmen sama orang tuanya, bagaimana kalau aku lulus dibelikan sepeda? Orang tuanya setuju, tapi kemudian begitu sudah lulus tidak jadi dibelikan sepeda. Nah, ini juga akan membuat anak itu kecewa dan akan terbawa hingga dewasa ya. Jadi janji-janji dipenuhi, kemudian kebutuhan anak dipenuhi. Kalau bisa ya memang itu kebutuhan tanpa diminta pun diberikan ya. Jadi janji itu kan dalam rangka untuk mendidik ya. Jadi jangan sampai kebutuhan anak yang dasar tidak dipenuhi sehingga dia sekolah malu, misalnya pakai sepatunya tidak bagus, ya, sepatunya jelek ya atau rusak gitu ya. Tapi orang tuanya tidak peduli, ini juga akan mempengaruhi mental anak pada dia di sekolah ya. Oleh karena itu perhatikanlah anak-anak kita sejak dia tumbuh, bagaimana pertumbuhan perkembangannya dan bagaimana perasaan dia, itu perlu kita pantau terus. Kalau ada yang bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Kalau tidak bisa dia berbicara, berarti mungkin tersimpan dalam hati, kita perlu memperhatikan dari sisi perbuatan atau tindak tanduknya yang ternyata dia membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Next. Ya, kemudian yang berikutnya adalah membiarkan anak dalam lingkungan yang tidak baik, narkoba, seks bebas. Nah, ini adalah sangat membahayakan karena kalau sudah terjerumus maka dia akan sulit untuk dibina oleh orang tua sehingga generasi yang berkualitas tidak bisa terwujud. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ini bisa menjadi panduan bagi rekan-rekan dalam membangun generasi berkualitas. Sahabat mata hatiku, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hatiku, yang terakhir saya akan membahas bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam mencapai generasi berkualitas. Kalau tadi kita bahas secara umum ya, menurut pandangan ilmu pengetahuan, sekarang bagaimana panduan daripada Rasulullah SAW. Pada saat kita bercita-cita, berkehendak, ingin memiliki keturunan yang berkualitas, maka awali dengan doa kita. Doa pada saat kita sujud, doa pada saat kita selesai tahajud, dan yang utama adalah doa saat berhubungan badan. Ini jangan sampai, karena saya perhatikan banyak anak-anak muda itu begitu selesai binwin, saya tanya, udah hafal belum doa hubungan badan? Belum hafal. Padahal minggu depan sudah mau ijab kabul. Nah ini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan ya, pemirsa mata hatiku. Doa tentang hubungan badan ini menjadi penting dibaca, dihafalkan. Silakan cari di internet doanya sehingga nanti itu bisa dibaca saat akan berhubungan, dan itu menjadi doa yang penting saat kita berhubungan karena itu adalah doa mohon perlindungan dari godaan setan saat berhubungan dan godaan setan saat Allah mengkaruniakan seorang anak. Jadi jangan sampai doa ini tidak dibaca setiap saat berhubungan badan. Kenapa? Karena kan kita tidak pernah tahu ya kapan anak itu kemudian lahir atau jabang bayinya tumbuh berkembang di dalam perut ya, janin itu tumbuh. Yang jelas setiap saat kita berdoa begitu. Kemudian yang kedua, next. Kemudian pada saat bayi itu lahir, kalau tadi saat berhubungan badan ya sebelum lahir. Sekarang begitu bayi itu lahir, jangan lupa diberikan kalimat thayyibah ya, diberikan adzan di telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian diberikan wawasan tentang keagamaan ya. Kemudian didoakan ya, dimohonkan perlindungan dari godaan setan kepada Allah dengan doa-doa yang maksur yang sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian juga yang berikutnya diberikan nama yang baik ya, siapkan namanya kira-kira laki-laki atau perempuan, lalu kemudian dipersiapkan, tanya kepada orang yang kita tuakan ya, pada Pak Kiai atau kepada orang tua, kira-kira ada masukan apa dari mereka untuk memberikan nama bagi sang jabang bayi. Kalau memang sudah ada, coba diramu, dirumuskan, lalu disiapkan sebagai nama bagi anak. Tentu nama itu mengandung doa, maka berikanlah nama yang terbaik bagi anak kita. Kemudian doakan anak tersebut, lalu kemudian didik
besarkan anak itu dengan cinta kasih, bangun suasana harmonis dalam rumah tangga, jadi pendengar yang baik, ya, kemudian berikan hadiah kepada anak, ya, kemudian juga contohkan dengan perilaku perbuatan yang baik, contoh bangun pagi, sholat, kemudian hal-hal keseharian dalam rumah, ya, makan sambil duduk, kemudian minum sambil duduk dan sebagainya, sehingga anak itu akan mencontoh perbuatan orang tuanya, sehingga adab-adab dalam Islam sudah terbangun mulai dari rumah tangga sebelum dia melangkah keluar melaksanakan adab-adab kepada sesama rekan-rekannya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.